Ada, kalau kalian bisa. Oh bisa bang, silakan bang, silakan. Abang pasien pertama di ruangan ini, silakan. Ini temanya nggak ada kan? Harus bertanya, begitu. Halo, Angkat aja tema bang, apa yang mau kita bahas gitu maksudnya dari dua agama ini. maksudku, karena aku orang Kristen kan, tentu aku harus bertanya tentang Islam kan begitu. Oh boleh, boleh, Yang saya tanyakan begini, silakan. kan katanya Quran itu sempurna, ya kan? Insya Allah iya sempurna. Berarti kalau kata sempurna itu udah lengkap begitu. Tergantung aspek apa yang dibutuhkan kemaslahatan umat manusia bang. Maksudku begini, Iya, kan kalau dikatakan sempurna berarti datanya lebih valid gitu kan daripada kitab yang lain, begitu kan? sekali lagi saya katakan kesempurnaan Al-Quran itu ditinjau dari aspek kebutuhan umat manusia. Oh, Iya, kebutuhan umat manusia itu contoh kan harus ada pembuktian di dalam kitab itu kan begitu. iya, Harus bisa dinyatakan kan begitu. iya bang. Jadi begini, Siap. aku sering membaca Quran itu bahwa di situ ada Jibril. Ya, Tetapi pengakuan Jibril tidak ada tercatat di dalam Quran. Contohnya, di dalam Iya. kitab saya, waktu Jibril datang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Gabriel, begitu kan? Siap. Tetapi di Quran kok tidak ada, tapi itu dianggap Jibril. Itu pertanyaan saya. Dari mana itu ketahuannya bahwa dia benar-benar Jibril sementara dia tidak pernah mengaku dari awal bahwa dia adalah Jibril, malah ditanya seorang pendeta. Ini yang membuat saya jadi nggak nyambung, kok yang ditanya pendeta pula ya. Harusnya yang ditanya itu kan ibaratnya ada orang tua-tua di sana zaman dulu kan. Apa yang terjadi dengan saya waktu itu, waktu di gua? Berarti keraguan, tidak valid. Dan jawaban pendeta itu pun tidak mengasih tahu bahwa itu adalah Jibril. Malah dia memberi nama Namus. Kalau kita terjemahkan bahasa Arab ke Indonesia, Namus itu hukum. iya. Jadi ini yang saya tanyakan dulu kepada Bang Juma. Bagaimana penanggapan Anda? Bisakah Anda membuktikan datanya bahwa ada data yang valid bahwa Jibril memperkenalkan diri kepada Muhammad? Iya, iya, iya. Tolong dijawab. Tunggu bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dan didatangi oleh Namus. Namus ini betul seperti yang Anda sampaikan. Namus ini adalah pembawa hukum yang datang kepada baginda Musa alaihi salam. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, Nabi Muhammad bertemu dengan sosok makhluk yang kemudian belakangan dikenal dengan malaikat Jibril. Awal beliau datang tidak menyatakan diri, aku ini adalah malaikat Jibril, enggak. Karena yang disampaikan itu tidak boleh keluar daripada apa yang diperintahkan. Allah mengutus Jibril, tidak memerintahkannya untuk memperkenalkan diri. Jibril, kamu ke Nabi Muhammad, perkenalkan dirimu, kamu itu Jibril. Enggak. Malaikat Jibril diceritakan di dalam Al-Quran kemudian bahwasanya datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbik bil haqq. Jadi Roh Kudus datang membawa Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Itu yang ada. Kemudian
di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad enggak serta-merta tahu, wah ini apakah betul adalah malaikat Jibril atau siapa. Baginda Rasulullah Muhammad SAW enggak ngerti, enggak paham ini siapa yang datang kepada saya ini. Enggak ngerti beliau. Jadi seketika saja dia didatangi oleh makhluk itu, diperintah untuk membaca Iqra, karena itu yang terlontar dari langit, Iqra. Tidak ada penambahan, saya Jibril disuruh, tidak ada penambahan kayak gitu. Kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Ternyata yang datang kepada beliau itu adalah malaikat Jibril yang diutus kemudian untuk menyampaikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan izin Allah. Jadi kalau saudara saya bertanya, kenapa enggak memperkenalkan diri? Ya emang enggak. Belakangan kemudian diceritakan di dalam hadits ya Bukhari nomor 3141, bagaimana kemudian diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika dia bertahannud di Gua Hira, kembali beliau menceritakan hal itu kepada istrinya Khadijah. Lalu kemudian Khadijah membawa beliau ke Warakah, seorang rabi atau seorang imam Yahudi waktu itu, Nasara. Lalu dikatakan beliau suami saya ini bertemu dengan sosok. Lalu kemudian Waraka yang paham tentang Taurat, Waraka yang paham tentang Injil bertanya, apa yang kamu lihat? Kemudian beliau menceritakan. Lalu Waraka mengatakan, ini adalah namus. Haza namus, kata beliau. Siapa namus ini? Malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Selesai cerita. Gitu bang. Jadi kalaupun misalnya yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan malaikat dari Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi pada faktanya Nabi Muhammad diminta, diajarkan kepada seluruh umat manusia untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi dengan kaidah-kaidah prosesi ibadah yang ada. Jadi tak ada yang salah bang, karena kami enggak menyembah makhluk. Tuhan pencipta kita sudah pasti laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Sedangkan kami menyembah hakikat yang tidak serupa dengan apapun. Karena tak ada yang serupa dengan Allah, tak ada yang serupa dengan pencipta. Semua yang dikatakan pencipta, yang dikatakan ciptaan tidak akan pernah sama dengan pencipta. Makanya umat Islam kalau ditanya apa yang kamu sembah? Allah. Mana Allah itu? Tidak bisa kita lihat. Karena Allah, tapi Allah meliputi semua aspek yang ada dalam kehidupan, baik di langit maupun di bumi dan yang ada di antara keduanya. Saya kira seperti itu bang. Jadi ceritanya nggak seperti di agama Anda, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nggak gitu. Kalau di Nabi Muhammad enggak. Karena Roh Kudus datang bukan untuk membawa sebuah kabar berita tentang dirinya, memperkenalkan dirinya, siapa dia, dan enggak. Beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan mohon maaf nih, saya sedikit mengutip di dalam Yohanes 16 bahwa ketika roh kebenaran itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang disampaikan kepada sang penghibur itu adalah apa yang didengarkan dari Tuhan sehingga ia sampaikan. Yohanes 16 nomor 13, 14, 15. Mohon maaf saya harus mengutip itu sebagai referensi. Silakan. Ya Bang Pikala, silakan dibuka mic-nya. Bang Pikala. Oke, belum ada. Ya, Du. Oke. Oh, silakan. Jadi kenapa waktu Jibril menampakkan diri kepada Musa dan kepada Maria tidak mengatakan namus? Kenapa harus di Islam itu dikatakan namus? Iya, jadi gini. Namus itu adalah malaikat pembawa hukum. Pembawa hukum
yang datang kepada para nabi, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada kesimpulannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima hukum seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Musa menerima Torah dengan perantaraan malaikat. Namus itu artinya hukum, ketetapan. Itu sama seperti Nabi Musa. Jadi kalau dikatakan kemudian kenapa tidak dikatakan namus pada masa itu? Namus itu kan dalam bahasa Yunani nomos artinya hukum. Malaikat yang membawa hukum, itu gelar pembawa hukum, pembawa aturan Tuhan. Nah, disebut Roh Kudus, makhluk yang membawa manusia kepada kesucian. Hukum-hukum yang membawa manusia kepada kesucian. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima hukum-hukum dari namus ini, beliau ditugaskan kemudian oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia agar manusia itu wa yuzakkihim, disucikan. Disucikan dengan apa? Dengan hukum-hukum tersebut. Jadi kalau dia kena najis, cara membersihkannya seperti ini. Kalau dia kemudian dalam keadaan junub, cara membersihkannya seperti ini. Jadi semuanya, bahkan harta pun disucikan. Makanya dia disebut sebagai wa yuzakkihim. Dia datang membawa hukum-hukum untuk mensucikan jiwa manusia. Jadi tidak memperkenalkan diri memang, aku Jibril, enggak. Karena tidak ada dalam wahyu aku Jibril, enggak, kecuali di dalam keterangan-keterangan tafsir baru dijelaskan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril. Sama ketika datang kepada ibunya Nabi Isa alaihissalam, innama ana rasulu rabbik li ahaba laki gulaman zakiya. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu. Nah, utusan Tuhan yang datang pada masa itu adalah namus, pembawa hukum kepada Maryam untuk supaya memberitakan akan lahirnya seorang anak yang bernama Isa alaihissalam. Seperti itu, Bang. Dan satu hal itu tidak terjadi hanya sekali. 22 tahun kemudian Nabi Muhammad berinteraksi dengan Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril. Gitu. Dikalah. Oke. Ya. Oke. Iya, Begitu silakan, ya. Bang. Oke. Iya, Bang. Iya. Iya, Bang. Nah, aku cuma mau tahu aja, berarti yang datang itu berarti namus ya? Siap. Ya, oke. Itu aja yang mau aku tanyakan. Berarti yang datang di Muslim itu namus, yang datang di Kristen itu Gabriel. Cuman itu aja yang saya mau tahu gitu. Karena ada perbedaan gitu loh. Karena semua mengaku Jibril itu harus ada data yang valid. Kalau cuman dikatakan itu diklaim menjadi Jibril, ya itu saya bingung. Oke. Ya, Boleh saya nanya? Boleh saya nanya, Bang? Boleh. Di mana Nabi Musa menerima Torah, 5 ketetapan itu, malaikat yang datang kepadanya mengaku Gabriel. Silakan. Tunjuk datanya, dalilnya di mana? Kalau di Musa tidak ada mengaku. Tidak ada. Ya. Yang saya mengakui itu tidak ada. Yang ada itu Gabriel memperkenalkan diri kepada waktu Maria ingin mengandung seorang anak. Itu Berarti nggak ada juga, tidak ada juga malaikat Jibril kepada Nabi Musa, betul? Iya, tapi di dalam Alkitab saya ada pengakuan. Di Quran tidak ada. Itu aja yang saya tanya. Sayangnya kawan, yang datang kepada Nabi Musa itu disebut namus. Tidak ada datanya tertulis namus. Boleh kita lihat? Iya, di Alkitab tidak ada kata namus. Iya, karena itu bahasa Indonesia. Iya kan? Iya. Jadi itu dia. Di bahasa Ibrani juga, Latin juga nggak ada kata namus. Waduh, masa sih, Bang? Nggak ada di Alkitab kata namus. Gitu ya? Iya, nggak ada. Boleh kita cek sekarang di Google mana itu.
Gak ada di Alkitab Ibrani bahwa waktu berjumpa kepada Maria itu memperkenalkan diri dengan saya adalah Namus. Tidak ada. Oh, itu namus itu kan bahasa ini, Bang. Bahasa Yunani, Bang. Nomos. Iya, tahu saya. Jadi Terus kan bagaimana mungkin dia datang kalau dia menggunakan kata itu? Kan itu ndak masuk akal. Tapi kalau Anda belajar lebih jauh, Bang, coba Anda lihat di dalam Ulangan 4 nomor 4. Dan inilah hukum yang ditetapkan Musa di hadapan Bani Israel. Hukum. Itu hukum. Jadi kalau kita berbicara mengenai hukum, berarti berbicara mengenai Torah. Ketika berbicara mengenai Torah, berarti kita berbicara mengenai nomos. Di dalam Ulangan 4 nomor 4 dikatakan begini. Pesot ha-Torah asyero shammose lifnei bani Israel. Itu satu. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada Bani Israel. Dalam bahasa Yunani disebutkan hautos honomos hon parateto Moses enepon homen Israel. Berarti nomos itu hukum. Dalam bahasa Ibraninya disebut hatorah. Hatorah bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya hanomos. Dalam bahasa Arab disebut an-namus. Berarti yang datang kepada Nabi Musa adalah hatorah, yang datang kepada Musa adalah nomos, yang datang kepada Musa adalah namus, yang datang kepada Nabi Muhammad adalah dia yang mendatangkan Taurat kepada Nabi Musa. Ini sih sederhana dalam kajian dasar pijakan perbandingan agama. Nah, kalau saudara kehilangan literasi, ternyata Nabi Musa tidak diketahui siapa yang datang kepadanya, unek-unek atau pikiran negatif yang muncul di benak saudara pun bisa muncul di kepala saya bahwa yang datang kepada Nabi Musa di Gunung Sinai itu adalah iblis. Karena tak ada nama di situ. Padahal dia menerima 5 kitab. Tapi tidak ada nama. Nah, namun sebagai saudara, saya ingin menyatakan kepada saudara, rujukan untuk mempelajari dari perjanjian baru, untuk mengkaji perjanjian lama, siapa yang datang kepada Nabi Musa, silakan Anda baca kitab para rasul, Kisah Para Rasul 7, nomor 35, nomor 38, nomor 53. Insya Allah Anda akan sampai kepada bahwa ternyata yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah Gabriel alaihi salam. Gitu dari saya, Bang, silakan. Ya. Jadi begini, Bang. Tadi Abang mengatakan bahwa Quran itu kitab yang sempurna dari kitab sebelumnya. Ini yang saya pertanyakan. Di dalam Alkitab saya bisa saya tunjukkan bahwa Jibril memperkenalkan diri ada, itu artinya berarti nyata. Ternyata di dalam Quran harus panjang ceritanya menjelaskan namus ini. Mana yang lebih valid menurut Anda, Al-Quran atau Alkitab? Kalau Itu saya lebih valid Al-Quran, karena yang Anda pakai itu cuma terjemahan. Dari mana datanya, Bang? Coba dulu, namus itu berasal dari mana? Kata mana itu namus? Namus itu bahasa Ibraninya hatorah, bahasa Yunaninya nomos, bahasa Arabnya namus. Jelaskan ya. Nah, coba sekali lagi saya katakan, coba Anda baca Ulangan 4 nomor 44 atau 1 Tawarik 16 nomor 40 atau Nehemia 8 nomor 1, atau kemana Anda pergi yang Anda bisa membaca kata Torah ada di dalamnya. Sekali lagi saya katakan, dalam bahasa Ibrani Ulangan 4 nomor 44 dikatakan Pesat hatorah asyero shammose lifnei bani Israel. Dalam bahasa Yunani, hautos honomos hon prateto Moses anopion honom Israel. Jelas itu, nomos hatora, seirama, nomos hatora, hatora nomos, yang didatangkan kemudian oleh malaikat, yaitu hukum Taurat. Ketetapan. Ini orang. Berarti bisa dong kita katakan nama malaikat itu namus, bukan Jibril lagi. Bisa, kita ganti namanya. karena dia pembawa. Kan sudah kubilang tadi, Bang. Nah, malaikat yang datang kepada beliau itu tidak memperkenalkan diri, tapi beliau punya gelar sang pembawa hukum. Nah, tuh sudah ditunjukkan adik saya itu. Tuh, jelas itu. Jadi ketika kita berbicara tentang hukum, nomos sama dengan Torah, Torah sama dengan hukum Taurat.
Nah, Ulangan 18 nomor 18, aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau wahai Nabi Musa. Maka yang datang kepada Musa adalah nomos, yang datang kepada Nabi Muhammad juga wajib nomos. Nah, sekarang kalau Anda berbicara mengenai Jibril, Al-Quran saya menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 97, Kul man kana aduwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah Jibril itulah yang menurunkan Al-Quran di dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi tak ada keraguan di situ, Bang. Nah, sekarang kalau ini Anda masih ragu, boleh dong saya minta seperti pertanyaan saya, adakah kemudian malaikat datang kepada Nabi Musa memperkenalkan diri? Kan tak ada. Kan tidak ada, kawan. Kenapa Anda percaya bahkan mengambil kitabnya orang secara tidak sah? Kalau pertanyaan terhadap Al-Quran ini membuat Anda ragu terhadap Al-Quran, kenapa Anda mengambil kitabnya Yahudi tanpa sah? Dan Anda percaya itu adalah malaikat yang datang kepada Nabi Musa, padahal tidak memperkenalkan diri. Jadi standarnya harus kita tegakkan sama-sama. Silakan. Maksudku gini, Bang. Ini Siap. perbedaannya Alkitab dengan Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada memperkenalkan diri. Itu permasalahannya. Di Alkitab Ya nggak ada. apa-apa, kawan. Nggak apa-apa. Jadi Nggak apa-apa. mana? Ya itu yang saya tanyakan, bukan yang lain-lain. Istilahnya yang Ya, saya tanyakan, silakan. di antara kitab yang dua ini, di mana ada Jibril memperkenalkan diri. Itu yang Oke, saya tanyakan baik. sebenarnya. Oke, Yang oke, ada saudara. memperkenalkan diri itu hanya di Alkitab. Oke, Di Al-Quran baik, tidak saudara. ada. Baik, kawanku. Baik. Kalau baik. memang Muhammad itu menjamin itu Jibril, kenapa dia harus ragu pergi bertanya lagi? Baik, kawan. Harusnya baik, kan, ya itu diyakini langsung 100%, nggak usah ragu-ragu lagi. Baik, saudaraku. Baik. Ini baik. pergi lagi bertanya. Oke, Itu, Bang. baik, baik, baik. Nah, sekarang Anda berbicara mengenai skala Bible atau skala kitab Al-Quran dan kitabnya saudara Kristen. Oke, mari kita uji. Ketika ada kata Gabriel pada bulan ke-6, dia datang hanya untuk menyatakan diri tentang kehamilan Maria. Pertanyaan saya, adakah Gabriel memperkenalkan diri kepada Lukas? 1. Adakah Gabriel memperkenalkan diri kepada Matius? 2. Adakah Gabriel memperkenalkan diri kepada Markus? Adakah dia memperkenalkan diri kepada Paulus? Sehingga Paulus menuliskan 13 buku. Silakan Anda jawab. Mudah-mudahan Anda tidak oleng. Silakan. Maaf nih, Bang, maaf. Kita berbicara mengenai kredibel sebuah kitab, kan? Karena kalau Anda berbicara mengenai data memperkenalkan diri, Maria hanya didatangi sosok Roh Kudus yang bernama Gabriel pada bulan ke-6 pada saat dia bertunangan dengan Yusuf. Selebihnya, kitab saudara dituliskan bukan karena pernyataan Gabriel. Kalau ada, saya berhenti menjadi apologet. Silakan Anda tunjukkan. Oke, Bang, begini, Bang, aku tidak silakan. membahas itu. Yang saya bahas antara Al-Quran Kredibel dan sebuah Alkitab. kitab. Nah, itu Iya. dia makanya kutanya. Sekarang di mana Gabriel pernah datang memperkenalkan diri kepada penulis Bible? Maaf nih, maaf. Permisi, saya lihat dulu. Maaf. Silakan. Tunjukkan. Memperkenalkan diri kepada penulis Bible itu Ada. itu tidak ada. Tidak ada. Ya, permasalahannya di sini, Bang, antara ada memperkenalkan diri, antara tidak ada. Itu yang saya bahas, Bang, enggak yang lain. Iya. Saya nggak Gabriel datang panjang-panjang. memperkenalkan diri kepada Mulut- Maria mulut tentang kamu kan hamilnya bikin dia. penyakit itu, kamu. Tapi berbicara mengenai kitab yang Anda pegang, tak pernah satu kali pun Gabriel datang memperkenalkan diri kepada penulis Bible. Maaf nih, permisi, maaf, permisi. Silakan. Jadi legalitas permasalahan- kitab Anda mana? Siapa yang Permasalahan- memberikan pengajaran kepada penulis kitab saudara? Siapa? Begini, Bang, dari awal aku menanyakan di antara Alkitabnya, Bang, bukan di antara ini panjang ini nanti, bukan di antara murid-murid Yesus, bukan. Yang saya tanyakan, adakah di Al-Quran Jibril itu memperkenalkan diri? Karena di Alkitab itu ada. Memperkenalkan Bukan- diri kepada Maria, kan? Iya, yang penting ada, Bang. Lah, kalau Masalahnya yang itu ada, seperti itu yang saya buat. Itu Kalau kan ada yang enggak? kalau yang seperti itu, Al-Quran juga malaikat Gabriel datang Jibril kepada Maria.
Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyah. Itu ada. Kalau cuman seperti itu. Tetapi ketika kita berbicara mengenai keautentikan sebuah pengabaran, Al-Quran dijelaskan kemudian bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Jibril. Dalilnya di mana? Surah Al-Baqarah ayat 97. Kul man kana aduwa li Jibril. Jibril. Nah sekarang yang datang kepada Paulus, Jibril enggak? Bukan. Ke Markus, Jibril enggak? Bukan. Matius? Bukan. Jadi apa legalitas standingnya untuk mengatakan itu wahyu dari nomos? Yang sama seperti kepada Musa. Ini berat ini bang, berat. Permisi silakan. Iya bang, yang katakan abang itu benar. Tapi yang saya katakan itu bukan ke situ. Yang saya tanyakan di antara Alkitab ininya. Karena yang saya tanyakan tadi kan di Alkitab saya itu dari halaman 1 sampai halaman terakhir ada catatan bahwa Jibril memperkenalkan diri. Saya cari di Quran dari halaman 1 sampai selesai tidak ada Jibril memperkenalkan diri. Itu yang saya tanya bang, enggak yang lain-lain. Saudara, sekali lagi saya bacakan ayatnya. Fattahazat min dunihi hijaba farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu aku mengutus rohku Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri dalamnya dalam bentuk manusia yang sempurna. Qalat inni, Jibril berkata, Maryam berkata, inni a'udzubirrahman minka in kunta taqiyya. Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau ini adalah orang bertakwa. Jibril datang lalu berkata kepada Maryam, innama saya ini sesungguhnya saya ini Rasulur Rabbi, utusan Tuhanmu, li'ahabalaki gulaman zakiyah, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci yang akan lahir dari rahimmu. Itu siapa? Jibril memperkenalkan diri kepada Maryam. Samanya kita. Nah sekarang ketika berbicara mengenai kitab suci, ternyata Gabriel tidak pernah memperkenalkan diri kepada penulis kitab saudara. Ini bahaya ini. Dan lagi pula Nabi Musa tidak pernah menerima kemudian pewahyuan, malaikatnya menyatakan diri dulu, nggak ada. Nabi Musa menerima 40 hari 40 malam, menerima hukum perjanjian baru untuk Bani Israel. Tidak ada malaikatnya menyatakan memperkenalkan diri, aku ini adalah Jibril. Nggak ada bang. Tapi ajaibnya kemudian ketika hadits baginda Rasulullah Muhammad SAW diceritakan kemudian, lalu kemudian waraka mengatakan hazal namus ladzi anzalallahu ala Musa. Dia adalah namus yang datang kepada Nabi Musa. Rupa-rupanya kita belajar mengkaji, menelaah. Muncul kemudian pengabaran dalam Ulangan 4 nomor 44. Di situ dikatakan dalam bahasa aslinya jelas pesot hatora asyero sam Moses lifnei bene Yisrael. Dalam bahasa Yunani hautos honomos. Hon proteto Moses enovion homion Israel. Loh, kok berkesinambungan? Nabi Musa datang padanya nomos, Nabi Muhammad datang kepadanya juga nomos. Yang datang kepada Markus, Lukas, ya mungkin Tarmos. Maaf bercanda. Karena tidak ada pemberitaan itu. Coba bang. Sedangkan di Ulangan 18:18, aku Tuhan akan mengutus seorang nabi sama seperti engkau wahai Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Nabi Musa menerima firman dari mulut Musa, namanya Taurat. Nabi Muhammad menerima firman dari mulutnya Nabi Muhammad, di mulutnya Nabi Muhammad, namanya Al-Quran. Yesus menerima firman di mana? Apa nama kitabnya? Kayak nggak ada. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ini sekedar edukasi untuk penambahan pembendaharaan pengetahuan kita dalam lintas agama. Silakan bang. Bang Pikala, izin bang, Alfi mau sapa tamu dulu nanti. Ya. Bang Kaisar dan Bunda Vera.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burunda. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi ya Dinda wabarakatuh. semuanya. Siap abangku. Ya duho apa C Marino monitor. Ya, siap hadir. Oke, Bang apa C? Bang apa C panggilan kedua? Halo. Oke, monitor juga. Bang Marino Ya, panggilan halo. kedua. Bang Marino panggilan ketiga. Oke, Alfi turunkan ya. Kita soalnya butuh kursi untuk dinaikkan lagi teman-teman dari kekristenannya biar nggak dikira keroyokan. Boleh di-mute dulu Bang Yeduhu sama Bang apa C biar diselesaikan dulu Bang Pikalanya. Ya. Belum selesai ya? Izin ya. Belum Bang. Ya. Sedikit lagi nanti Oke, kita oke. sambung Silakan, ke Bang Yeduhu ya. Silakan, Aman ya, silakan. kita tertib Ya. ya. Mantap, Oke, alhamdulillah siap. kita tertib. Oke Bang, terima Ya. kasih. Saya sudah mendengarkan tadi Siap. penjelasan Bang Juma mengenai itu. Tapi oke lah. Jadi cuman saya katakan begini aja. Sebenarnya saya cuma mau menanyakan di antara dua Alkitab ini ada pengakuan atau tidak, itu sajanya. Tapi Bang Juma sudah menjelaskan terlalu mendetail. Oke, terima kasih saya katakan ya. Jadi begini aja. Di dalam Quran itu memang terdata ada kata namus, tapi pengakuan Jibril memang tidak ada. Di dalam Alkitab ada, cuman itu saja. Mulai dari perjanjian lama saya sampai perjanjian baru, cuman ada pengakuan Jibril. Tetapi di dalam Al-Quran tidak ada. Cuman itu yang ingin saya tanyakan, bukan untuk menjelaskan pengakuan Lukas, Yohanes, Markus dan lain sebagainya tentang Musa, tidak. Yang saya tanya di dalam buku yang dua itu adakah terdata tentang pengakuan Jibril, itu saja Bang. Terima kasih Bang ya. Malam siang yang baik buat Oke. kita semua. Oke. Siap Terima Bang kasih. Pikala, selamat belajar lagi Bang Pikala ya. Oke. Sama-sama belajar kita, lah Bang. kita, sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar kita. Oke, Ya, Bang. Bentar, Bang. Tampaknya requestan dari teman-teman, izinnya Bang Zuma ya. Banyak sekali yang rindu dengan iklannya Bang Kaisar Nero. Abangku. Bang Kaisar,